Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Enika Sini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fisika yang berkaitan tentang suhu, kemudian alat ukur suhu, dan bagaimana cara mengkonversi satuan suhu. Kita lanjut ke materinya mengenai suhu dan termometer. Pernahkah kalian merasakan kepanasan di musim kemarau? Atau pernah merasa kedinginan di malam hari? Atau pernah merasakan demam? Saat demam, tubuh menjadi lebih panas ketika diraba dengan tangan. Tangan mampu merasakan panas atau dingin suatu benda, namun tidak mampu menunjukkan panas atau dingin suatu benda secara kuantitatif. Artinya, tangan hanya mampu merasakan, tapi dia tidak mampu menghasilkan angka-angka. Untuk mengukur tingkat kepanasan atau kedinginan suatu benda, digunakan termometer agar lebih tepat. Derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut suhu. Konversi satuan suhu. Satuan suhu yang telah kita kenal di sini ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk skala-skala ini, waktu di SMP juga sudah pernah dipelajari, namun di tingkat SMA atau SMK, konversi satuan suhu ini ditekankan pada pemahaman kalian dalam memperoleh rumus-rumus tersebut. Jadi, yang harus ditekankan di sini adalah harus paham mengenai titik beku, yaitu titik beku itu adalah nilai yang di bawah termometer, kemudian nilai paling atas di termometer itu namanya titik didih. Kemudian dari titik beku dengan titik didih ini akan kita peroleh selisih dari masing-masing skala satuan suhu. Di sini dari Celsius paling tingginya 100, paling rendahnya 0, maka diperoleh selisihnya adalah 100. Kemudian untuk Fahrenheit dari 212 ke 32, maka selisihnya adalah 180. Kelvin dari 373 ke 273, maka selisihnya adalah 100. Kemudian untuk Reaumur dari 80 ke 0, maka selisihnya adalah 80. Oke, dari selisih ini maka kita buat perbandingan dari masing-masing satuan. Oke, kita bandingkan. Di sini ada derajat Celsius, kemudian ada derajat Fahrenheit. Kenapa di sini ada min 32? Karena di sini titik bekunya adalah untuk Fahrenheit 32. Kenapa harus min? Supaya nanti titik bekunya sama dengan di derajat Celsius, yaitu 0. Kemudian Kelvin juga sama, karena titik bekunya bukan 0 melainkan 273, maka di sini dituliskan K-273. Terakhir yaitu Reaumur. Derajat Reaumur ini sama 0, maka tidak ada dikurangi atau ditambahkan. Kemudian kita tuliskan masing-masing selisihnya atau skalanya. Di sini untuk Celsius skalanya 100, kemudian Fahrenheit 180, Kelvin 100, dan Reaumur adalah 80. Kemudian dari perbandingan ini kita sederhanakan supaya nilainya lebih kecil, kita bagi 20 masing-masing. Maka diperoleh perbandingan seperti ini. Jadi nanti perbandingannya di sini 100 dibagi 20 itu jadi 5. 180 bagi 20 itu 9, 100 bagi 20 itu 5, 80 bagi 20 itu 4. Nah, perbandingan ini yang waktu di SMP kalian hafalkan, tapi di sini tidak harus dihafalkan, cukup kalian pahami bagaimana cara mendapatkan perbandingan ini. Kemudian, perbandingan ini kita terapkan ke dalam contoh perhitungan untuk mengkonversi dari satu skala satuan suhu ke skala yang lainnya bagaimana. Contoh di sini misalkan di termometer derajat Celsius diketahui nilainya adalah 20 derajat Celcius. Bagaimana
jika kita ukur dengan menggunakan termometer derajat Fahrenheit. Kemudian bagaimana dengan termometer Kelvin atau bagaimana dengan termometer Reaumur? Apakah nilainya sama atau beda? Kita lihat pembahasan berikut ini. Oke, seperti yang telah diketahui bahwa perbandingan untuk masing-masing skala satuan dari termometer itu adalah ini. Kemudian kita konversi terlebih dahulu, misalkan di sini dari Celcius ke Fahrenheit. Dari Celcius ke Fahrenheit kita tuliskan perbandingannya derajat Celcius dibagi dengan derajat Fahrenheit min 32 ini. Kemudian nilai skalanya di sini 5. Ini 5 Celcius, kemudian Fahrenheit itu 9. Berarti 5 bagi 9. Nah, dari persamaan ini nanti kita kali silang. Ini dikali silang, berarti nanti berubah jadi 5 dikali derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 9 dikali derajat Celcius. Oke, kemudian angka 5 ini kita pindahkan menjadi pembagian. Jadi derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 9 dibagi 5 dikali derajat Celcius. Nah, di sini ada min 32 supaya memudahkan menghitung. Nanti yang ini pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi persamaannya berubah jadi derajat Fahrenheit sama dengan 9 per 5 derajat Celcius ditambah 32. Rumus ini yang di SMP kalian hafalkan. Nah, di sini tidak harus dihafalkan, cukup kalian paham rumus ini datangnya dari mana. Tuh. Kemudian baru kita masukkan angka yang diketahui. Diketahui di sini derajat Fahrenheit sama dengan 9 per 5 dikali derajat Celcius. Celciusnya yang diketahui 20, tinggal kita masukkan angka 20 ditambah 32. Selanjutnya kita bagi dulu 20 dengan 5, itu hasilnya adalah 4, berarti 4 dikali 9 itu 36, kemudian 36 ditambah 32 jadi 68 derajat Fahrenheit. Oke, berarti di sini yang setara dengan 20 derajat Celcius itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Lalu bagaimana dengan Kelvin dengan Reaumur? Caranya sama seperti dari Celcius ke Fahrenheit, tinggal kita ubah berapa perbandingannya. Oke, kita lanjut ke derajat Celcius ke Kelvin. Kita tuliskan perbandingannya, derajat Celcius dibanding atau dibagi dengan Kelvin, di sini min 273, perbandingannya adalah Celcius itu 5, kemudian Kelvin juga sama 5, berarti 5 bagi 5 itu bisa kita sederhanakan jadi 1, jadi persamaannya tinggal K min 273 sama dengan derajat Celcius, atau K sama dengan derajat Celcius plus 273. Persamaan ini juga yang biasanya dihafalkan. Oke, tapi di sini cukup paham. Kemudian kita masukkan K sama dengan Celciusnya 20 ditambah 273, jadi sama dengan 293 Kelvin. Jadi yang setara dengan 20 derajat Celcius di Kelvin itu adalah 293 Kelvin. Ya, di Kelvin di sini tidak pakai derajat karena kesepakatan tidak menggunakan derajat. Selanjutnya dari Celcius ke Reaumur. Derajat Celcius ke derajat Reaumur itu perbandingannya ini 5, Reaumur 4, berarti 5 banding 4. Kemudian kita cari, ini kali silang dulu, 5 derajat Reaumur sama dengan 4 derajat Celcius, kemudian diperoleh derajat Reaumur itu adalah 4 bagi 5 dikali derajat Celcius. Rumus ini juga yang biasa dihafalkan nih, tapi tidak bisa dihafalkan di sini. Kemudian kita masukkan 4 per 5 dikali 20. Tinggal kita sederhanakan lagi, 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 4, 16 derajat Reaumur. Jadi yang setara dengan 20 derajat Celcius itu adalah 16 derajat Reaumur. Oke, selanjutnya bagaimana jika termometer itu belum diketahui namanya? Misal, saya contohkan di sini namanya termometer E. Ini sesuai dengan inisial nama saya.
Saya buat di sini termometer E itu skalanya titik bekunya dari -5, titik didihnya adalah 85 derajat E. Nah, di sini diketahui 20 derajat Celcius berapa yang setara dengan 20 derajat Celcius jika digunakan termometer E. Maka seperti biasa kita hitung dulu selisihnya. Di sini dari 100 ke 0 kan 100. Dari 85 dikurangi -5 berarti kan 90 skalanya. Jadi kita buat perbandingannya. Derajat Celcius dibanding derajat E. Di sini -5 supaya jadi 0, jadi dia harus +5. Jadi skalanya di sini 100 dibanding 90. Kita sederhanakan. Dibagi 10. Jadi perbandingannya di sini tinggal 100 bagi 10 itu 10, kemudian 90 bagi 10 itu 9. Jika angkanya tidak bisa disederhanakan, maka ya tidak perlu disederhanakan, biarkan saja sesuai dengan angka skala yang diperoleh dari masing-masing termometernya. Oke, kemudian kita hitung derajat Celcius dibagi dengan derajat E ditambah 5 sama dengan Celciusnya 10. Derajat E-nya adalah 9 skalanya, jadi kita kali silang yang ini berarti tinggal 10 dikali derajat E plus 5 sama dengan 9 dikali derajat Celcius. 10-nya kita pindahkan ke bawah jadi per, maka derajat E plus 5 sama dengan 9 plus 10 derajat Celcius. Kemudian plus 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus nantinya. Jadi 9 per 10 derajat E minus 5. Kita masukkan derajat Celciusnya di sini 20. Oke, dikurangi 5. Kita sederhanakan dulu 20 dengan 10. Kita bagi jadi 2. 9 kali 2 itu 18 dikurangi 5, maka jawabannya adalah 13 derajat. Jadi yang setara dengan 20 derajat Celcius di sini adalah 13 derajat. Itu untuk termometer yang belum diketahui skala dari termometernya. Nah, tugasnya untuk kalian adalah membuat termometer dengan inisial nama kalian sendiri. Caranya sama seperti yang tadi dijelaskan. Kalian buat dulu di sini misalkan ada termometer derajat Celcius, titik bekunya adalah 0, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian buat skalanya. Di sini 100. Jika diketahui di derajat Celciusnya adalah 20 derajat Celcius, maka di termometer kalian di sini derajat inisial kalian. Di sini inisialnya apa? Kemudian tentukan titik bekunya berapa, titik didihnya berapa. Tidak boleh sama dengan termometer yang sudah ada. Tadi kan sudah dijelaskan ada 4 termometer plus 1 termometer, tadi termometer E. Jadi skala yang kalian buat itu tidak boleh sama dengan yang sudah dibahas. Nah, nanti tentukan di sini berapa skalanya. Setelah itu nanti kalian bandingkan perbandingannya dan kalian hitung berapa derajat yang sama dengan 20 derajat Celcius di sini. Oke, itu tugasnya. Selamat mengerjakan. Hari ini cukup sampai di sini pembahasannya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.